Oke, Eustace Captain Kidd. Siapa bajak laut di era ini yang tidak menganggapnya si berandalan keras kepala? Kita tahulah jika Luffy memiliki bounty tinggi karena memakan buah iblis model Nika, Hito-Hito Nomi itu. Lau yang diburu dengan memakan buah iblis paling dicari oleh Gorosei. Lalu bagaimana dengan Kidd sendiri? Nah, banyak armor bertebaran lantaran Kidd ini selalu menggunakan kata pang dalam setiap teknik-tekniknya. Dari sini muncul rumor nih, jika alasan bounty Kidd ini tinggi dan dicari pemerintahan dunia serta angkatan laut karena dirinya berhubungan langsung dengan Dr. Vegapunk. Sebelumnya banyak sekali teori kala itu yang mengatakan jika Kidd ini berhubungan dengan Akagami no Sang. Lalu dia juga berhubungan dengan beberapa orang di dunia baru. Nah, sebenarnya nih, bagaimana sih latar belakang dari bajak laut yang dipanggil Jagi oleh Luffy itu? Ini adalah kisah dari berbagai teori tentang Eustace Captain Kidd. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam teori perihal Eustace Captain Kidd yang dihubungkan dengan sang putra dari Dr. Vegapunk. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dari sejarah nyata bajak laut nih, sebenarnya ada satu sosok yang kemungkinan besar menjadi referensi Oda Sensei untuk pembuatan karakter Captain Kidd. Dia adalah William Kidd, seorang bajak laut asal Skotlandia di era 1645 sampai 1701. Dia ini biasanya juga dipanggil sebagai sebutan Captain Kidd. Nah, ngomongin soal Kidd sendiri nih, dia adalah salah satu jebolan supernova yang sering membuat onar, dan biasanya ia emang erat kaitannya dengan Law atau bahkan Luffy. Kidd sendiri merupakan pemimpin dalam kelompoknya nih, dan merupakan orang yang paling berkuasa di situ. Tetapi meskipun dia kurang sopan kepada orang lain, Kidd selalu nurut dan berteman baik dengan Killer. Mungkin dia satu-satunya teman Kidd yang Kidd sendiri tidak mau menghajarnya. Bersama keduanya, mereka telah membuka cerita baru membawa bajak laut Kidd bukanlah anak-anak kemarin sore lagi. Nah, sebelum kita masuk ke teori liarnya itu nih, sebenarnya Kidd ini memang sudah punya mental baja nih. Tahu kenapa? Yaitu mendatangi langsung dan bertempur dengan 3 Yonko yang berbeda. Nah, tentu dia tidak selalu menang. Pertama, itu adalah Akagami. Nah, dia dengan para pasukannya saat itu mencoba menjajal kekuatan Yonko si rambut merah, dan apa yang ia dapatkan? Betul sekali nih, tangannya sekarang diganti dengan tangan besi akibat ulah dari kemarahan Akagami. Ya tahu sendirilah, Kidd dibuat porak-poranda di tangan bajak laut rambut merah. Kedua adalah berhadapan dengan Yonko Kaido. Sebenarnya kalau Kaido menjatuhkan diri dari Pulau Langit itu, Kidd yang saat itu masih terlalu muda menjadi keringat dingin tuh. Tapi bukan Kidd namanya kalau tidak melawan. Karena selanjutnya nih, ketika pertemuannya lagi, Kidd itu melawan Kaido, dan apa hasilnya? Ya jelas dia remuk lalu dipenjara ke Wano Kuni itu guys. Keberanian Kidd menentang 2 Yonko ini secara tidak langsung menaikkan kemampuan fisik maupun psikisnya nih. Karena kenapa nih? Pertempuran Wano Kuni lah akhirnya kita bisa melihat kekuatan Kidd yang berkembang gila-gilaan, karena juga terdorong dari Luffy dan juga Law. Big Mom pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kidd dan juga Law. Nah, dari semua itu kita akhirnya diberitahu jika Kidd sekarang ini memiliki bounty yang sangat tinggi dan melonjak drastis, nilainya adalah 3 miliar berry. Ini menimbulkan banyak sekali spekulasi liar kala itu, karena kenapa Luffy yang mengalahkan Kaido dan berjuang sendirian yang mendapati bounty sama dengan Law dan juga Kidd. Who knows? But for Kidd nih, ini memang menarik sekali. Kita pikir pemerintahan dunia tidak akan sembarangan memberikan nilai bounty kepada seseorang jika dia sendiri bukanlah orang yang berbahaya atau berhubungan dengan para agen, atau mungkin nih orang kuat lainnya yang diburu pemerintahan dunia atau membahayakan. Kala itu memang ramai sekali kaitannya Kidd ini adalah putra dari Akagami no Sang. Tapi kenapa jika ia putra dari Sang, Kidd kehilangan tangannya oleh Sang sendiri? Dia ini jelas bukan karena keturunan Sang, dan Uta yang kita akan saksikan dalam movie Red-nya nanti itu adalah putri dari Sang, bukan Kidd. Nah, satu hal yang lagi ramai sekarang ini ada yang dihubungkan adalah Kidd ini kemungkinan besar adalah putra dari Dr. Vegapunk. Tahu kenapa? Ya banyak sekali hal nih yang mendasari adalah nama lain dari teknik-teknik Kidd itu sendiri yang sering diberi nama Pang. Nah, sekarang asumsinya gini, bayangkan Eustace Kidd ini juga memiliki julukan sebagai Captain Kidd dan juga Pang tadi. Ia tumbuh sebagai putra dari ilmuwan hebat di dunia, Dr. Vegapunk yang misterius itu. Seharusnya ia disebut sebagai Pang Kidd. Lantas kenapa tidak seperti itu?
tetapi namanya begitu sontar didengar sebagai si berandalan Kid dengan kemampuan seperti Magneto. Oke, ini menyangkut dari Dr. Vegapunk nih. Kita sedikit berikan dulu preview dari dia. Dr. Vegapunk itu lahir di pulau bernama Karakuri, di mana itu terletak di Paradise. Tetapi karena eksperimen dengan faktor silsilah bersama Vince Mogjat, Kaisar Klon dan yang lainnya, Vegapunk akhirnya ditangkap dan dengan demikian memulai perjalanannya untuk pemerintahan dunia karena marinir atau pemerintahan dunia itu melihat sesuatu yang spesial dari diri Dr. Vegapunk. Asumsinya seperti itu. Nah, sementara Kid sendiri lahir di South Blue, itu adalah tempat yang memberikan momen sentimental buat masa lalu Kid. Jika memang seperti itu, apakah memang mungkin nih jika Dr. Vegapunk sendiri bertemu dengan ibu Kid itu dan ia bersembunyi di South Blue karena dirinya harus melarikan diri ketika pemerintahan dunia datang untuk menangkap Dr. Vegapunk dan para pengikut-pengikutnya. Nah, bayangkan juga nih jika ceritanya itu seperti ini, tumbuh sebagai seorang putra, seorang ilmuwan hebat, bisa aja Kid ini secara alami mengembangkan ketertarikannya kepada mesin dan juga mekanik. Bahkan kalau itu Oda Sensei sendiri itu juga pernah menunjukkan bahwa Kid kecil sebagai seorang yang senang memegang robot dan kunci sebagai mengenakan kacamata kerja andalannya untuk hal-hal yang ia senangi. Nah, dari sini memang udah sepertinya itu memberikan kita sedikit clue nih tentang Eustace Kid sendiri dan tentang karakter kepribadiannya itu. Seperti yang telah kita tahu, buah iblis Jiki no Mi itu yang dimakannya ini juga memiliki hubungan dengan Saints. Bukankah ini semakin menarik? Nah, apakah mungkin nih ketika ia sudah beranjak dewasa, Kid ini itu malah memberontak dan malah ingin menunjukkan kepada ayahnya itu yang telah lama bergabung dalam pemerintahan dunia sendiri, dengan cara ia menjadi seorang bajak laut dan menemukan rekan-rekannya seperti Killer. Dari sinilah mungkin ia mengganti nama Punk Kid itu menjadi Eustace Captain Kid. Nah, beberapa adegan kenapa banyak yang menghubungkan jika Kid ini berhubungan dengan Dr. Vegapunk adalah teknik-tekniknya sendiri dan nama-namanya itu. Gini deh, mungkin dari kapalnya saja kalian tahu apa nama kapal dari Kid sendiri? Ya, Victoria Punk. Lagi-lagi kita mendengar kata Punk dari setiap senjata atau benda andalannya. Nama Victoria sendiri mungkin referensi dari nama lain untuk kemenangan, lalu ia menggunakan sebagian bentuk lainnya yaitu sebagai Victor atau Victoria agar mudah diingat dan lebih keren sedikit. Nah, selain itu banyak yang dikaitkan lagi nih oleh para fans sendiri adalah soal teknik-tekniknya itu. Nah, kita pasti sering mendengarkan langsung dari Kid ketika ia sedang menyerang lawannya. Kid sendiri nih pasti berteriak dan menyebutkan beberapa kata seperti ini: Punk Gibson, Punk Rotten, Punk Class, dan semuanya disebutkan kecuali Punk Hazard sih. Ya karena itu pulau sih, bukan teknik Kid. Tapi dari semua teknik andalannya itu, kebanyakan Kid selalu menamai depan atau belakangnya dengan kata Punk, 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 dan Punk. Apakah ini benar-benar berhubungan dengan Dr. Vegapunk atau dia itu begitu terobsesi dengan Vegapunk itu sendiri? Nah, kami sendiri berpendapat sih jika kedepannya kisah Luffy sudah akan berkurang perannya dengan Law, tetapi akan lebih mengedepankan atau memperlihatkan aksi dari Luffy dan juga Kid ini. Kenapa? Ya mereka berdua tuh sama-sama liar dan bodoh amat, berbeda dengan Law yang dewasa dan cerdas. Serta keduanya begitu berhubungan dengan Akagami nih. Nah, Luffy sendiri tentu menganggap Sang itu sebagai pelindung dan orang yang begitu menjadi panutannya. Tetapi bagi Kid sendiri tentunya Sang tidak lebih dari sekedar bajak laut sialan yang telah menghancurkan harga dirinya di masa lalu. Who knows? Apa yang kalian pikirkan tentang Kid ini ke depannya, guys? It makes sense untuk bilang Kid berhubungan dengan Dr. Vegapunk? Gimana versi tanggapan kalian sendiri? Nah, feel free jika punya tanggapan lain tulis di kolom komentar di bawah ya. So, itu tadi breakdown kita mengenai pembahasan tentang beberapa referensi hubungan Kid yang digembar-gemborkan dialah putra dari Mahakreasi jenius misterius itu, Dr. Vegapunk. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and we'll be come back.